Angin berbisik membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Di ketinggian seperti ini, udara memang selalu lembab. Tapi tidak seperti ini. Tidak se-ekstrim ini. Aku, Danu dan dua temanku, Arif dan Rendra, baru saja tiba di pos 3 pendakian Gunung Merbabu via Swanting. Mentari sudah benar-benar tenggelam, menyisakan mega jingga yang perlahan dimakan gelap. Pos 3 adalah hamparan tanah lapang yang cukup luas. Di sekelilingnya berdiri pohon-pohon edelweiss tua dan semak belukar. Beberapa tenda sudah berdiri lebih dulu. Api unggun kecil dari kelompok lain berderak pelan, menciptakan titik-titik cahaya di tengah kegelapan yang mulai merambat. Kami segera mendirikan tenda. Tubuh terasa remuk setelah perjalanan panjang. Akhirnya, keluh Rendra sambil meregangkan badan. Besok kita subuhan di puncak ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan, jawab Arif sambil merapikan kompor portable. Aku hanya mengangguk. Sejak tadi, ada perasaan aneh. Seperti diawasi. Dari balik semak-semak. Dari balik batang edelweiss tua. Aku menggeleng, mencoba mengusir sugesti liar. Setelah makan mie instan yang terasa seperti makanan terenak di dunia, kami masuk ke tenda. Rencana kami sederhana, bangun pukul 2 dini hari untuk summit attack. Namun malam itu tidak berjalan seperti rencana. Tengah malam, aku tersentak bangun. Bukan karena alarm, tapi karena hening. Hening yang terlalu pekat. Biasanya di gunung masih terdengar jangkrik atau dedaunan bergesek. Tapi ini tidak ada apa-apa. Aku melihat jam tangan. 00.47. Lalu terdengar suara dari luar tenda. Bruk. 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 Seperti seseorang menginjak di daunan kering. Aku pikir mungkin pendaki lain yang keluar tenda. Tapi langkah itu terlalu berat. Terlalu lambat. Dan ia berjalan mengitari danda kami. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku menahan nafas. Tubuhku kaku. Kubangunkan Arif dengan sikut. Ia hendak bicara, tapi langsung kuberi isyarat. Diam. Langkah itu berhenti. Tepat di sisi tenda. Di dekat kepala kami. Melalui kain tenda yang tipis, terlihat bayangan hitam pekat berdiri di sana. Tidak bergerak. Kami bertiga hanya saling berpandangan. Rendra perlahan menyalakan senter. Cahaya senter menembus dinding tenda. Namun, bayangan itu tetap diam. Tidak ada reaksi. Ki, kita keluar, bisik Rendra. Aku menggeleng keras. Tubuhku seperti membatu. Tiba-tiba, terdengar suara lain. Suara perempuan. Ia bersenandung lirih. Sumbang. Tanpa nada. Suara itu seolah datang dari segala arah. Ninggal no kulo. Nangkene dewenan. Tinggalkan aku. Di sini sendirian. Bulir keringat dingin mengalir di punggungku. Kami langsung teringat cerita dari penjaga pos. Tentang seorang pendaki perempuan yang hilang di pos 3. Namanya tidak pernah ditemukan. Jasadnya juga tidak pernah ada. Suaranya terus bernyanyi. Kadang dekat pintu tenda. Beberapa detik kemudian berpindah ke belakang. Kami hanya bisa berdoa dalam hati. Lalu, nyanyian itu berhenti. Hening kembali. Namun kali ini lebih menakutkan. Kemudian terdengar suara lain. Serak. Gesekan pada kain tenda. Seperti ada jari-jari yang mengusap permukaan tenda dari luar. Perlahan. Dari atas ke bawah. Dari pintu tenda. Merambat ke belakang. Aku membayangkan jemari panjang dan pucat meraba-raba kain tenda. Mencari celah untuk masuk. Rendra hampir berjerit. Arif menutup mulutnya cepat. Air mata Rendra sudah mengalir. Gesekan itu berhenti. Tepat di belakang kepala Rendra.
Lalu, terdengar bisikan. Sangat dekat. Melebu. Yo. Tiba-tiba, tenda kami ditarik dengan keras dari luar. Tiang aluminium melengkung. Kain tenda robek dengan suara nyaring. Udara dingin dan bau tanah menerobos masuk. Kami menjerit. Dalam panik, aku menyalakan senter ke arah robekan. Sesosok bayangan putih melintas cepat di balik semak Edelweiss. Aku melihatnya. Seorang perempuan, rambut panjang basah, memakai kemeja gunung kumal. Ia menoleh. Matanya hitam pekat, tanpa putih mata. Ia menatap tepat ke arahku, lalu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Kami berlari menuju tenda kelompok lain, berteriak membangunkan mereka. Setelah mendengar cerita kami, seorang pendaki senior hanya menghela nafas. Kejadian lagi, katanya pelan. Itu Mbak Lastri. Dulu dia kesasar di sekitar sini. Katanya mati kedinginan. Arwahnya nggak tenang. Dia suka main sama pendaki yang lewat. Kami tidak tidur lagi malam itu. Hanya duduk di dekat api unggun. Tubuh gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena takut. Saat subuh tiba, kami memutuskan turun. Tidak jadi summit attack. Gunung masih ada lain waktu. Nyawa hanya sekali. Saat melewati pos 3 lagi dalam perjalanan turun, di balik kabut pagi itu, aku melihat sesosok putih berdiri dekat tenda kami yang robek. Ia melambai, perlahan. Dan di antara desau angin dingin pagi itu, aku yakin